Oke, jadi setelah kemarin saya membahas tentang cara mengaktifkan OHS, banyak banget yang tulis di kolom komentar, "Bang, kalau Office 365 yang harganya 70 ribuan di Shopee itu ori atau enggak, Bang?" Dan setelah research semalaman, di video kali ini akan kita bahas. Untuk membandingkan, saya udah beli Office 365 versi di website resminya yang harganya itu 1,3 juta, versi family bisa sampai 6 orang. Dan saya juga udah beli versi Shopee yang juga bisa untuk 5 orang, harganya cuma 75.000. Dan di depan saya ini sudah ada Lenovo Yoga 6 yang sebenarnya sudah ada OHS-nya. Cuman nggak apa-apa, untuk eksperimen ini saya aktifkan pakai versi family yang 1,3 juta. Dan di sebelah kiri ini ada Redmi Book yang mungkin reviewnya kelarnya 3-4 hari lagi lah. Kita coba-cobain dulu dan dia nggak ada OHS-nya. Ini saya aktifkan pakai versi murah di Shopee 75.000 aja. Dan yang menarik dari segi fitur, yang versi 75.000 lebih lengkap aplikasi dan fiturnya. Di versi family yang 1,3 juta nggak ada SharePoint, nggak ada Yammer, dan juga nggak ada Stream. Dan saya kira untuk yang versi 1,3 juta dan 75.000 itu akan beda ya untuk fiturnya. Ternyata sama aja. Di Microsoft Word-nya ada dictation, ada translation, di Excel-nya juga ada analyze juga, sama semuanya, nggak ada yang berbeda. Dan karena penasaran, jadi saya coba lihat untuk subscription-nya di Office 365 yang versi 75.000 ini. Dan ternyata kalau di subscription-nya ini adalah versi yang A1 plus for student. Yang kalau misalkan kalian daftar di Microsoft itu nggak bayar sama sekali, gratis. Tapi walaupun gratis, nggak mudah untuk mendapatkan Office 365 A1 for Student ini. Nanti akan kita bahas, tapi sekarang kita bahas dulu untuk detail subscription-nya apa aja, karena dia lebih banyak dibandingkan yang versi Family 1,3 juta. Jadi kalau kita lihat di subscription-nya ini, ada Education Analytics, ada Microsoft Kaizela Pro, ada To Do, ada Whiteboard. Intinya banyak banget service yang digunakan untuk pelajar yang butuh terkoneksi dengan environment atau secara keseluruhan dengan sekolahnya. Belum lagi kalau sekolahnya swasta ya, yang banyak cabangnya, pasti juga butuh terhubung dengan keseluruhannya. Sementara untuk yang versi ini, karena dia versi family, jadi ruang lingkupnya lebih kecil. Nggak ada to do, nggak ada whiteboard, nggak ada yang terkoneksi secara keseluruhan gitu di versi yang family ini. Dan karena saya lihat di website Microsoft gratis, jadi saya iseng-iseng coba buat daftar ke Microsoft dan mencoba subscription yang A1 Plus for Student ini. Dan hasilnya, saya bisa jadi admin center dengan email dari Microsoft sendiri. Saya buat emailnya itu handikasetiabudi@dkidoffice.onmicrosoft.com. Dan ternyata layanannya nggak ada yang gratis. Saya harus beli lisensinya dulu, dan per lisensi itu bisa dipakai sampai 5 orang. Dan nggak ada kategori untuk yang versi A1 Plus for Student. Saya coba oprek lagi dan akhirnya ketemu untuk daftar ke Office 365 A1 Student. Dan hasilnya nggak bisa, karena kata Microsoft, email saya bukanlah email sekolahan atau email saya tidak terdaftar sebagai pemilik ataupun admin dari sekolahan manapun. Jadi dari sini teori saya, kalau misalkan kita mau subscription Office 365 A1 for Student, kita harus punya sekolahan atau kita harus jadi admin sekolahan. Dan domainnya juga nggak boleh domain yang komersial, minimal harus punya organisasi. Kenapa saya bisa jawab seperti itu? Karena ketika saya beli Office yang 75.000 ini, saya dikasih domain mereka sendiri. Kalau untuk username-nya sih dibebaskan ya, saya bisa milih, passwordnya pun juga bisa diganti, tapi untuk domainnya harus pakai nama domain mereka. Dan nama domain mereka belakangnya adalah .org. Dan maaf, saya nggak akan membuka domain mereka apa, karena di zaman pandemi seperti ini ya, saya nggak mau memutus rezeki orang. Toh saya juga belum tahu ini legal atau enggak. Kalau pertanyaan kalian adalah ori atau enggak, jawabannya adalah ori. Tapi kalau pertanyaan kalian legal atau enggak, saya udah coba cari undang-undangnya dan enggak ketemu ya. Jadi buat kalian yang mungkin paham ya ini sebenarnya legal atau enggak, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada orang Microsoft yang nonton video ini, jadi bisa meluruskan sebenarnya ini legal atau enggak. Semoga aja orang Microsoft nonton ya. Atau kalian bisa tag di akun Microsoft Indonesia buat nonton video ini, biar mereka yang meluruskan. Dan sekali lagi ya, kalau pertanyaan kalian ini Office yang murah ini ori atau enggak, jawabannya adalah original. Saya udah cek dan fiturnya juga nggak ada yang berbeda dengan
Office 365 yang harganya 1,3 juta. Kita pun juga bisa pakai OneDrive, dan di OneDrive yang 75.000 ini 5 terabyte ya. Kita dapatnya 5 terabyte. Di versi personal itu 1 terabyte, kalau family ini seingat saya juga 1 terabyte atau 5 terabyte ya. Intinya kita bisa pakai OneDrive, dan saran buat kalian maksimalkan fitur OneDrive ini. Kenapa? Karena fitur OneDrive ini istilahnya ya kayak Google Drive gitu ya, tapi cloudnya Microsoft. Jadi ketika kalian nge-save Word, Excel atau PowerPoint, kalian save di cloud, di OneDrive-nya tadi, kalau suatu saat hard disk kalian rusak, flash disk kalian rusak, laptop kalian hilang digadaikan atau laptop kalian rusak, kalian masih bisa mengakses file kalian di cloud yang namanya OneDrive. Caranya ya tinggal download aja aplikasi Office di masing-masing platform, dan file di OneDrive kalian akan bisa dibuka. Jadi nggak ada lagi yang namanya kehilangan skripsi, kehilangan kerjaan karena laptop kalian rusak. Karena file kalian itu disimpan di cloud ya. Cloud itu di awan lah. Intinya di server mereka gitulah. Jadi nggak akan hilang. Tapi kalau misalkan akhirnya kalian memutuskan untuk pakai yang versi lebih murah 75.000, di mana nih 1,3 juta, kan jauh banget ya. Saran saya hati-hati kalau pakai yang versi 75.000 ini, karena ketika saya lihat di permission apps-nya dia nggak bisa di revoke. Jadi kita nggak bisa mencabut izin dari aplikasi agar dia bisa mengakses datanya. Karena kalau saya lihat di notifnya ini sama admin organisasinya tidak diperbolehkan. Kalau kalian tanya emangnya si admin organisasi ini siapa? Jawabannya adalah ya penjualnya tadi. Kenapa saya bisa tahu? Karena di sini kan ada ya, kita bisa lihat organisasinya ini apa, dan nama organisasinya yang saya nggak mau sebut ya, itu sama dengan nama organisasi yang dipakai oleh si penjual Office 365 75.000 ini. Terus kalau yang versi family 1,3 juta, ketika kita klik my account di aplikasi Office-nya, tampilannya juga beda dengan versi yang 75.000. Untuk pilihan setting privacy di versi family lebih lengkap, mulai dari browsing history, app service performance, media and music, dan lain-lain. Dan semuanya ini bisa kita revoke atau kita cabut untuk izinnya. Karena logikanya di versi family ini tidak bergantung ke organisasi manapun. Sementara untuk versi 75.000 istilahnya kayak gampangnya gini deh. Kalau kalian pernah beli akun Spotify, akun Netflix yang shared account ya. Jadi satu akun itu dibuat bareng-bareng. Nah itu juga banyak yang jual tuh di Shopee. Sama seperti itu, cuman bedanya ini nggak shared account ya. Shared accountnya lebih baik lah karena ada adminnya, dan adminnya ini bisa ngasih kita nama dan juga password yang beda-beda. Nggak cuman satu email, satu password untuk berapa orang gitu, enggak. Tapi benar-benar satu email, satu password untuk satu orang. Dan yang menarik di versi 75.000 ini juga bisa multi device. Kita bisa login sampai 5 PC, 5 tablet, dan 5 smartphone. Saya udah cobain semuanya di iPhone, di iPad, di Android, di laptop, di PC, semuanya bisa. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video perbandingan antara yang versi 75.000 dan juga versi 1,3 juta. Kesimpulannya, kembali ke pertanyaan kalian, apakah yang versi 75.000 itu ori? Jawabannya adalah ori. Cuman kalau pertanyaan kalian legal atau enggak, jujur aja saya nggak tahu. Jadi sekali lagi kalian bisa tag ke Instagramnya Microsoft atau ke sosial medianya Microsoft, biar ada orang dari mereka yang nonton video ini untuk meluruskan. Karena kalau saya ngomong tapi saya nggak punya dasarnya, saya takut salah. Dan yang versi 75.000 ini malah dia lebih lengkap ya aplikasinya. Cuman kalau kalian tanya kenapa dia bisa lebih murah, atau gini deh, kalian pernah pasti dengar yang namanya volume license. Jadi ada sebuah perusahaan besar atau sekolahan yang benar-benar besar beli lisensi ke Microsoft untuk istilahnya kulaan lah ya kalau bahasa Jawanya. Dan kalau kulaan pasti harganya lebih murah. Sementara yang A1 student ini malah gratis. Syaratnya kalian harus punya sekolahan atau minimal kalian adalah admin IT dari sekolahan tersebut. Syaratnya agak ribet juga sebenarnya. Dan dari saya agak berhati-hati untuk bahas bagian cannot revoke apps permission tadi, karena aplikasi bisa mengakses data kalian. Tapi sekali lagi saya nggak bisa nemuin list permissionnya apa aja, karena itu tadi ada beberapa aplikasi yang kadang cuman minta behavior kita ketika kita menggunakan aplikasi yang tujuannya agar mereka bisa mendevelop atau mengembangkan aplikasi tersebut biar lebih baik. Jadi mereka nggak meminta akses personal atau pribadi data kita. Cuman behavior kita aja biar aplikasinya itu di-develop lebih baik lagi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau misalkan kalian ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikas Tabidi and see you on the next video. Bye bye.